Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan aktuaria lanjut. Nah, ini kita menginjak ke bab asuransi jiwa dan kontra anuitas. Oke, langsung saja ke materi. Nah, sebelum pada materi pokok, ini saya jelaskan tentang pendahuluannya ya. Nah, kontra asuransi jiwa dan anuitas menjadi objek studi awal aktuaria yang sangat mirip dengan kontrak yang ditulis hingga tahun 80-an di semua pasar asuransi yang berkembang ya. Kemudian baru-baru ini desain asuransi jiwa itu berubah secara radikal dan metode yang diperlukan untuk mengelola kontrak ini lebih modern dan lebih kompleks dari sebelumnya. Nah, pada zaman dahulu kala ya, itu pasar-pasar asuransi itu masih ya relatif sederhana lah ya. Tidak serumit sekompleks yang sekarang ya. Misalkan manajemen resiko ini lebih cenderung ke perorangan. Nah, sekarang lebih cenderung ke berbagai bidang, termasuk dalam bidang industri, bidang kesehatan, dan bidang-bidang yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini alasan daripada perubahan yang segitu radikal ya, perkembangan yang begitu pesat, ini bisa kita lihat dari semakin banyaknya perusahaan asuransi dan juga semakin banyaknya produk asuransi yang ada ya. Misalkan asuransi berjangka, ada juga asuransi pertanian, asuransi peternakan ya. Saya sendiri juga sering ditelepon oleh pihak bank untuk mengikuti asuransi ya. Tapi ya juga saya lihat-lihat dulu kondisi finansial, juga kondisi faktor-faktor urgensi ya. Jadi bisa sekarang itu perusahaan asuransi itu banyak dan produknya sangat banyak. Nah, faktor berikutnya itu ada fasilitas komputasi yang lebih kuat ya, memungkinkan produk yang lebih kompleks menjadi mudah untuk dimodelkan ya. Seperti sekarang ini ada sebuah tren baru dalam dunia asuransi, adanya machine learning itu juga akan semakin mudah dalam memodelkan asuransi. Misalkan nanti ada asuransi digital ya, itu juga fasilitas komputasi di mana komputer itu bisa belajar sendiri layaknya manusia dalam menghitung atau memprediksi tingkat hidup seseorang. Kemudian berikutnya juga karena faktor ekonomi ya, pemegang polis ini juga menjadi investor yang lebih canggih ya, dan membutuhkan lebih banyak pilihan dalam kontrak mereka ya. Jadi variasi preminya itu lebih banyak. Jadi sekarang itu usaha orang itu macam-macam ya, nggak cuma di bidang ekonomi tapi juga di bidang jasa. Jadi manajemen resiko kembali lagi itu semakin kompleks ya, karena semakin kompleks dia memerlukan banyak pilihan. Kemudian dari zaman ke zaman itu lebih banyak persaingan ya, sehingga kembali lagi barang atau jasa asuransi yang ditawarkan itu menjadi lebih kompleks. Nah, kemudian kembali lagi ke manajemen resiko itu juga semakin kompleks. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kontrak asuransi tradisional ya. Itu umumnya ya tingkat asuransi berjangka ya. Itu menunjukkan tingkat uang pertanggungan dan reguler, tingkat premi.
Penurunan asuransi berjangka menunjukkan bahwa uang pertanggungan dalam premi itu berkurang jangka waktu pada kontrak tertentu. Kemudian asuransi berjangka yang dapat diperbarui menawarkan pada pemegang polis opsi untuk memperbarui polis pada jangka waktu asli ya. Nah, di sini asuransi berjangka ini menunjukkan tingkat uang pertanggungan ya dan reguler. Dan biasanya kalau di Inggris ini populer itu digunakan bersama dengan hipotek rumah. Jika pemegang polis tersebut meninggal, maka sisa hipotek itu akan dibayar dari hasil asuransi berjangka. Ya, tadi betok ini dibayar teko koneku. Nah, kemudian asuransi berjangka ini yang dapat dikonversi menawarkan pada pemegang polis untuk beralih ke asuransi seumur hidup atau endowment pada akhir jangka waktu asli ya, tanpa atau mengabaikan faktor dari pada pemegang polis. Misalkan faktor pemegang polis itu sendiri, apakah mungkin dari kesehatannya itu terganggu, apakah pemegang polisnya itu kira-kira punya penyakit bawaan, atau pemegang polisnya itu sudah tua atau gimana, itu juga itu status pemegang polisnya diabaikan. Kemudian seluruh asuransi jiwa membayar manfaat atau lump sum ya, uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu pada kematian pemegang polis setiap kali itu terjadi ya. Nah, pada kontrak premi reguler, premi sering dibayarkan hanya sampai pada usia maksimum ya. Katakan saja misalkan usia yang memungkinkan untuk orang membayar itu ya orang yang sebelum pikun, misalkan katakan usia 80 ya. Di atas 80 itu orang mungkin wis angel jak mikir, nah, itu apa angel jak bayar, nah, itu juga untuk menghindari masalah lebih lanjut karena faktor usia. Apalagi juga jika pemegang polis itu meninggal dunia, itu juga perlu dipertimbangkan. Oke. Kemudian berikutnya adalah asuransi dengan keuntungan. Ini merupakan bagian dari asuransi tradisional ya, yang sudah berjalan. Pembagian bisnis menjadi dengan keuntungan juga dikenal di Amerika Utara ya, terutama yang partisipan sama non partisipan ya. Nah, misalkan di Inggris, di Australia ini menggunakan keuntungan untuk meningkatkan uang pertanggungan melalui bonus ya. Bonus ini ya bisa disebut untuk bonus pengembalian atau dan bonus terminal ya. Bonus pengembalian ini diberikan selama masa kontrak. Kemudian yang bonus terminal diberikan ketika polis jatuh tempo, baik melalui kematian tertanggung. Nah, di sini misalkan saya beri contoh ya untuk Anda. Misalkan ini saya buka bukunya ya, di tabel 1. Nah, misalkan tahun pertama bonusnya durung sepiro akeh ya, misalkan 2%. Nanti bonus on bonusnya 5%. Misalkan kalau uang pertanggungannya itu 100.000, tapi 100.000-nya US dollar ya, bukan 100.000 rupiah. Jadi totalnya itu dari bonus pertanggungan asli dan bonus on bonus itu totalnya 2.000. Dan kemudian di tahun kedua itu bonus pertanggungan asli meningkat menjadi 2,5%. Kemudian bonus on bonusnya 6%, sehingga totalnya ini menjadi 4.620 juga setelah diakumulasi. Nah, kemudian pada tahun ketiga
bonus pertanggungannya tetap 2,5%, 2,5%, dan bonusnya ini 6%, sehingga totalnya 7.397,20. Ya, ini contohnya. Ya. Nah, kemudian kontrak dengan benefit dapat digunakan untuk menawarkan pemegang polis. Ya, biasanya keuntungannya dirancang untuk perlindungan asuransi jiwa dengan aspek tabungan sebagai fitur sekunder. Ya, ini jadinya hampir mirip seperti tabungan sebenarnya, cuman bentuknya saja yang agak beda. Tabungan berjangka yang bisa diambil dalam waktu yang tertentu. Oke. Ini contohnya yang tadi yang saya jelaskan. Nanti bisa dibaca di bukunya masing-masing, akan saya share. Nah, kemudian berikutnya adalah kontrak asuransi modern. Nah, dalam beberapa tahun terakhir perusahaan asuransi telah menyediakan produk yang lebih fleksibel ya. Misalkan menggabungkan cakupan manfaat kematian dengan elemen investasi yang signifikan. Nah, ini salah satu bentuk cara bersaing untuk bisa dalam bentuk tabungan ya, sebenarnya itu juga tabungan pemegang polis dengan lembaga lain, misalkan bank, perusahaan investasi, dan fleksibilitas tambahan juga memungkinkan pemegang polis untuk membeli lebih sedikit asuransi ketika keuangan mereka ketat, kemudian meningkatkan perlindungan asuransi ketika mereka memiliki lebih banyak uang yang tersedia. Nah, misalkan perusahaan otobus ya, perusahaan otobus ini juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Misalkan Sugeng Rahayu ya, itu tiap hari jalan, misalkan Surabaya Jogja. Nah, sepanjang perjalanan itu banyak resiko yang mungkin terjadi, misalkan kerusakan bis, atau misalkan resiko kecelakaan atau resiko dari kru itu sendiri ya. Nah, kemudian perusahaan asuransi A itu menawarkan jasa asuransi. Nah, jadi tujuan dari ikut atau mengasuransikan usaha ya, itu salah satu dari manajemen resiko ya. Itu jadi misalkan kondisi keuangan perusahaan otobus itu longgar, maka mereka meningkatkan perlindungan asuransi dengan membayar polis dari waktu ke waktu ya. Misalkan kalau ada penawaran lagi, maka polis tersebut pembayaran atau anuitasnya itu akan ditingkatkan. Nah, tapi ketika misalkan keuangan mereka ketat, misalkan pendapatannya menurun, penumpangnya gak sepiro akeh, atau bahkan wis penumpangnya gak sepiro akeh, banyak terjadi kecelakaan. Nah, itu maka akan bisa diklaim asuransi yang telah dibayarkan setiap waktu tertentu. Jadi keberlangsungan usahanya itu akan tetap berlanjut, tidak sampai ke pilot ya. Itu merupakan juga salah satu manajemen resiko dalam skala industri. Oke. Kemudian selanjutnya adalah metode distribusi ya. Ini memang untuk skala mikro itu kebanyakan orang menganggap asuransi itu sangatlah rumit ya. Sangat rumit, hitung-hitungannya ruwet. Wis kon bayar benulan tapi benefit yang diperoleh itu tidak kunjung keluar. Nah, misalkan koyok BPJS itu kalau misalkan nggak sakit ya nggak keluar, itu misalkan seperti itu. Tapi juga dalam skala makro sekarang juga berkembang asuransi non parametrik ya, selain asuransi indemnity ya. Jadi asuransi yang sekarang
saat ini atau yang sudah berlangsung itu biasanya asuransi tentang kerusakan ya. Asuransi tentang kerusakan itu misalkan karena bencana alam atau karena kecelakaan dan sebagainya. Tapi sekarang ada asuransi non parametrik. Ya, misalkan ada seorang katakanlah petani ya. Petani itu mengasuransikan hasil pertaniannya ya. Nah, misalkan itu ada terjadi gagal panen atau nggak usah sampai gagal panen, misalkan hasil panen itu tidak sesuai target, maka itu nanti akan bisa diklaim ya, bisa diklaim untuk mendapatkan premi. Nah, dan yang jelas pepatah lama di kalangan aktuaris itu bahwa asuransi itu dijual bukan dibeli, yang berarti peran perantara ini ya sebenarnya ya kayak pialang gitu ya atau maklar itu dalam membujuk calon pemegang polis untuk mengambil polis asuransi itu sangatlah penting dalam mempertahankan volume bisnis baru yang memadai ya. Kalau peran bujuk membujuk itu ya berarti pinter-pinternya ilmu komunikasi yang Anda punya. Bagaimana cara melakukan pendekatan persuasif. Anda sebagai aktuaris, bagaimana cara mengkomunikasikan segala bentuk kemungkinan yang terjadi. Ya. Dan termasuk pialang. Pialang itu atau penasihat keuangan ya bahasa halusnya ya. Itu seringkali dibayar melalui sistem komisi. Ya. Komisi itu ditentukan dari persentase premi yang dibayarkan ya, tergantung dari kesepakatan antara yang asuransi sama yang ikut asuransi ya. Nah, biasanya kalau penjualan asuransi itu bisa dipasarkan secara langsung, bisa melalui iklan, bisa melalui suatu leaflet biasanya, atau biasanya kalau skala industri mereka akan mengirimkan surat penawaran ke industri yang dituju ya. Kalau industri itu skala besar. Oke. Kemudian berikutnya adalah jaminan ya. Jaminan di sini ada beberapa macam jaminan ya. Misalkan ada perusahaan asuransi jiwa dapat meminta izin untuk menghubungi dokter pemohon untuk menanyakan tentang riwayat kesehatan mereka. Misalkan kesehatan pemohon diperiksa oleh seorang dokter yang dipekerjakan oleh perusahaan asuransi. Nah, ini proses pengumpulan dan pengevaluasi informasi itu sebagai underwriting kalau bahasa kerennya itu, atau jaminan ya. Tujuan underwriting atau penjaminan emisi itu adalah mengklasifikasikan pemegang polis ke kategori resiko homogen secara luas untuk menilai apa yang menjadi premi tambahan sesuai untuk pelamar yang faktor resikonya itu dengan berbagai standar, bisa terlalu tinggi atau bisa terlalu rendah. Nah, kemudian berdasarkan aplikasi dan informasi medis pendukung, calon pemegang polis asuransi jiwa umumnya akan dikategorikan dalam beberapa macam ya. Misalkan memiliki resiko kematian yang sangat rendah ya. Memiliki resiko kematian yang sangat rendah itu misalkan klien ya, atau pemegang polis asuransi tersebut tidak memiliki penyakit bawaan ya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyalahgunaan obat atau alkohol ya, itu. Kemudian tidak ada hobi atau pekerjaan yang beresiko tinggi ya, itu. Tidak memiliki riwayat atau penyakit keluarga yang berbahaya mungkin. Tuh, misalkan tuh.
Kemudian yang di bawahnya lagi atau biasanya kategori kehidupan normal ya, itu biasanya dapat diasuransikan dengan tarif standar ya, tarif standar. Kemudian nah, nyawa di sini juga memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Namun untuk nyawa itu tidak dapat diasuransikan, sehingga resiko yang demikian tidak akan mendatangkan kontrak asuransi dengan harga berapapun ya. Misalkan kalau nyawa ya itu berarti sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah premi ya. Polis asuransi jiwa melibatkan satu premi yang dibayarkan awal kontrak atau serangkaian pembayaran premi reguler asalkan pemegang polis tersebut bertahan hidup mungkin pada tanggal yang telah ditetapkan ya. Dalam kontrak tradisional itu premi reguler umumnya merupakan jumlah yang sama selama jangka waktu kontrak, atau dalam kontrak yang lebih modern premi mungkin berubah-ubah sesuai dengan keinginan pemegang polis, kebijakan untuk mencari produk investasi ya terkait ekuitas itu misalkan pada sebuah produk asuransi tertentu. Nah, misalkan kalau premi reguler ini dibayarkan setiap tahun, setengah tahun, atau triwulan, bulanan, atau mingguan ya. Ini premi bulanan itu biasanya hal yang umum dibayarkan oleh pemegang polis. Biasanya pegawai ini membayar premi setiap bulan. Yang jelas itu biasanya dalam bidang dana pensiun itu juga biasanya dibayarkan setiap bulan. Ya, ada juga yang dibayarkan misalkan tidak setiap bulan, misalkan setiap triwulan. Itu biasanya asuransi pertanian atau 2 bulanan ya, 2 bulan atau 3 bulan itu asuransi pertanian, di mana misalkan tingkat gagal panennya itu sangat tinggi, maka untuk mengantisipasi masalah tersebut agar petani itu tidak merugi, maka mereka bayar polis ya, bayar bulanan ke asuransi ya untuk membackup kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi ya itu. Kemudian selanjutnya anuitas hidup ya. Kontrak anuitas ini menawarkan serangkaian pembayaran reguler ya. Ketika anuitas tergantung pada kelangsungan hidup penerima, itu disebut anuitas seumur hidup. Nah, penerimanya itu disebut anuitan. Jika anuitas berlangsung sampai kematian anuitan, nah itu berarti anuitasnya adalah seumur hidup. Nah, jika anuitas tersebut dibayar untuk beberapa periode, asalkan anuitas bertahan pada periode itu, berarti itu adalah disebut anuitas seumur hidup. Anuitas ini sering dibeli. Nah, anuitas ini sering dibeli oleh perorangan biasanya untuk dana pensiun. Jadi mereka selama bekerja membayar sejumlah uang, sehingga ketika mereka pensiun, nah itu mereka tetap mendapatkan jaminan di hari tua. Ya seakan-akan itu adalah pendapatan mereka, namun itu sebenarnya adalah tabungan mereka. Oke. Itu nanti selebihnya akan dipelajari di mata kuliah dana pensiun. Nah, dan yang terakhir di sini adalah simpulan ya. Di sini kita sebagai calon aktuaris itu menerapkan prinsip dan teknik ilmiah juga dari berbagai disiplin ilmu lain untuk
eh, melihat berbagai permasalahan yang melibatkan risiko atau ketidakpastian, entah itu dalam bidang apapun. Jadi kuncinya apa? Ya kuncinya untuk bisa memahami daripada resiko-resiko yang muncul, ya kita otomatis juga sedikit juga perlu belajar dari berbagai lintas bidang ya. Misalkan termasuk dalam bidang kesehatan, itu mempelajari resiko sebuah penyakit yang ngetren saat ini, misalkan COVID-19, kemudian penyakit dalam, penyakit apa itu, kayak diabetes, hipertensi, itu juga memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Kita harus tahu konteksnya, minimal tahu resiko-resikonya itu apa, juga bagaimana cara mendapatkan datanya. Nah, dari beberapa jurnal yang saya baca ya memang banyak untuk manajemen resiko kesehatan. Misalkan manajemen resiko COVID. Nah, itu bisa dilihat dari aspek apanya, aspek dari jumlahnya atau aspek dari yang lain. Misalkan melihat manajemen resiko dari penyakit diabetes. Berarti kita lihat dari monitoring, misalkan kadar gula yang dilihat setiap hari. Kadar gula itu kalau penderita diabetes itu biasanya sangat bervariatif dan fluktuatif. Makanya juga itu sangat beresiko terjadi komplikasi. Nah, selain itu juga dalam bidang bio atau biologi. Kalau di sini ya biokewirausahaan, itu misalkan tentang fluktuasi harga atau fluktuasi harga komoditas produk pertanian atau produk-produk peternakan atau produk-produk yang lain. Itu juga kita harus sedikit-sedikit mempelajari tentang itu prosesnya lah, minimal prosesnya. Kemudian dalam bidang lingkungan, misalkan kebencanaan, itu intensitas hujan ya, intensitas hujan itu sangat erat kaitannya dengan banjir. Nah, kalau banjir itu pasti akan menyebabkan kerusakan di titik-titik tertentu, misalkan kerusakan rumah, kerusakan tanaman, kerusakan ternak dan lain sebagainya. Tuh. Maka dari itu kita harus bisa membawai dari berbagai bidang ilmu. Termasuk juga dalam bidang sosial. Bidang sosial itu kita mempelajari berbagai pola yang ada dalam masyarakat. Dari berbagai pola tersebut bisa kita ambil datanya secara kuantitatif, kemudian nanti kita prediksi. Kita prediksi kira-kira nanti akan seperti apa arah dari kehidupan tersebut atau arah dari kebijakan tersebut, itu nanti arahnya kemana. Itu nanti akan kita pelajari pada mata kuliah berikutnya ya. Cukup menarik dari sini. Oke, sementara itu dulu perkuliahan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.